Halo, Halo, selamat siang. Sudah terdengar dengan baik suaranya? selamat siang. Oke, bagaimana cuaca di sana, Kak? Mendung, semendung hatiku. Aduh. Di Jakarta gimana? Di Jakarta lumayan sunny sih, panas sih, agak panas. Tapi sepi Oh, sih. sepi. Ramenya di Dufan ya, di Ancol. Tutup katanya, lagi dibersihin juga. Mungkin yang ramai di tempat-tempat Oh, wisata yang lain, makan, tempat makan mungkin. Ya, hmm. atau beberapa yang sudah berhasil mudik mungkin, ya. Berhasil melewati ini ya, melewati barikade. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join gitu ya, teman-teman. Ya, oke. Iya. Lagi liburan kan ya nih, sampai hari apa sih liburnya? Beberapa sampai Senin udah masuk, tapi ada juga yang sampai minggu depannya lagi gitu. Tapi kalau aku sih liburnya cuma sampai hari apa ya, Selasa ya. Kalau nggak salah minggu depan udah masuk. Hmm. Hmm, Tapi dari minggu lalu kan udah mulai liburan. Baru minggu ini. Kali ini liburan di rumah aja beneran. Ya, stay safe. Oke, stay safe ya. Oke, sudah jam 8 waktu di Jerman dan jam 1 ya, waktu Indonesia Satu. Barat. Karena ya kita mulai aja chatting Sabtu siang ini. Hari ini kita akan bahas seni ribut rukun. Nanti akan ada materi yang akan dibawakan sama Ibu Kris, materi kayak kuliah. Sharing ada aja, ada sharing kita. Ya, ada sharing yang akan dibawakan sama Ibu Kris dan juga tips-tips praktis untuk kita uh, seni ini ya menghadapi konflik. Nggak cuma di apa ya di kegiatan sehari-hari, pada saat liburan pun bisa banget itu untuk berkonflik gitu ya. Berkonflik mau Gitu. liburan kemana gitu ya, mau mudik atau enggak. Enggak. Iya, segala sesuatu yang ada apa? Ada relasinya sama hubungan manusia itu bisa muncul gesekan dari situ. Oke. Oh ya, dan sebelumnya kami mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya buat teman-teman semua. Selamat liburan dan semoga di hari-hari liburan ini walaupun kita nggak ada kegiatan di sekolah atau di rumah atau di kampus gitu ya, tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Ya. Mohon maaf Dan lahir batin juga. maaf lahir batin. Iya. Dan chatting Sabtu siang ini akan kita adakan rutin ya setiap 2 minggu sekali. Dan nanti di bulan Juni nggak cuma chatting Sabtu siang akan diadakan, tapi juga akan ada webinar. Tuh. Webinar ini saya udah tulis nih biar nggak lupa. Jadi tanggal 5 Juni itu hari Sabtu ya, akan ada webinar menjadi pribadi yang tangguh. Nah itu kita akan bahas secara lebih mendalam gitu ya. Jadi nggak cuma 1 jam seperti chatting Sabtu siang, tapi 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 nanti kita akan bahas secara lebih mendalam bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh di masa-masa yang mungkin uh, sekarang ini kan masa pandemi ya, dan kita stresnya itu berlangsung terus menerus, nggak cuma seminggu, nggak cuma mungkin beberapa hari, tapi itu berlangsung terus menerus. Jadi kita akan bahas nanti di webinar ini bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, ya. Tanggal 5 Juni, save the date, Iya. jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Dan Nanti nanti ada juga link pendaftarannya juga ya, ya ditunggu aja. ya pendaftaran nanti buat teman-teman mungkin yang udah mau siap-siap gitu ya, registrasinya hanya 30.000, jadi terjangkau untuk semua. Dan kalau teman-teman follow Instagram kita WeChat @wechat.psi gitu ya, hanya 20.000 biayanya gitu. Dan nanti untuk detail pendaftaran ataupun yang lainnya bisa cek di WhatsApp, bisa chatting kami gitu ya di WhatsApp
di nomor ini 0812-880-3300 dan pembayaran juga tersedia lewat OVO. Ya, jadi praktis. Kita buat ini semudah dan juga semudah mungkin dan juga terjangkau buat semua. Ya. Oke. Dan chatting Sabtu siang ini adalah program dari WeChat, Waktu Indonesia Chatting, yaitu suatu tempat yang diinisiasi oleh Chris dan juga saya untuk kita sama-sama chatting atau bicara mengenai kesehatan mental secara santai. Serius tapi santai gitu ya. Dan bermanfaat pastinya. Dan bermanfaat pastinya buat kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dalam pribadi maupun dalam berelasi. Oke. Kayaknya infonya udah semua ya. Udah Jadi kita cukup. masuk aja langsung kembali ke laptop. Kembali ke laptop dan izinkan sekali lagi ya memperkenalkan diri. Nama saya Chris. Saya bersama juga dengan Kak Siska juga. Kita akan mau bahas bareng-bareng ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh juga gitu ya, silahkan gitu ya. Nah, hari ini tuh temanya duet atau duel Kak, gitu ya. Mau duet atau enggak ya? Enggak. Kalau konflik gitu ya, gimana sih manajemen konflik? Kan pastinya kalau dalam kehidupan kita nggak akan pernah ya, namanya orang tuh nggak pernah sama sekali konflik, bener nggak? Pernah berkonflik kah? Atau seumur Berkonflik. kayaknya pasti ya gitu ya, pernah berkonflik mungkin dalam toleransi yang kecil sampai yang mungkin konfliknya cukup besar gitu ya, atau konfliknya hanya dua orang, atau bisa juga berkonflik dengan lebih dari dua orang antar kelompok mungkin gitu ya, itu bisa sekali. Nah, kalau kali ini kita bahas dalam hal relasi dulu ya gitu ya, yang bukan, jangan antar golongan, antar ras, itu kayaknya bikin sakit kepala nanti gitu ya. Tapi biasanya kenapa bisa sampai seperti itu, karena dimulai dari gaya penyelesaian konflik pribadi itu yang bermasalah juga gitu. Nah, dalam berelasi sekali lagi mungkin tidak akan terhindar gitu ya dari konflik, dan mungkin beberapa orang juga masih berpikir bahwa konflik itu pantas loh buat dihindarin, atau jangan sampai loh dalam berelasi itu tidak berkonflik. Nah, itu salah satu mitos sebenarnya. Yang namanya berelasi pasti punya konflik. Kalau misalnya nggak pernah berkonflik, berarti relasinya sebenarnya patut untuk dipertanyakan juga. Apakah benar ada relasi yang mendalam atau enggak? Karena kalau misalnya dulu nih ya, saya sebelum menikah, dibilang waktu dalam berelasi pacaran harus yang namanya pernah berkonflik dulu. Justru kalau pacaran belum pernah berkonflik sama sekali, kemudian mau menikah, itu dipertanyakan. Nanti kalau tiba-tiba ada berantem gimana gitu ya penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya nggak berkonflik sama sekali, juga nggak sehat juga. Karena sebenarnya dalam relasi butuh konflik untuk tahu gimana sih cara penyelesaian masalahnya, gimana juga untuk tahu bahwa karakternya masing-masing itu beda loh gitu. Dan itu pastinya gitu ya nggak gampang lah gitu ya untuk menyatukan dua pemikiran, dua ide gitu, itu nggak akan gampang juga. Artinya berarti konflik itu wajar. Semua orang mengalami itu, is okay gitu ya. Bukan berarti relasi yang baik itu tidak ada konflik sama sekali, harmonis sama sekali, mulus-mulus aja. Jalan tol aja ada lubangnya ya. Jadi dalam relasi it's okay loh gitu ya. Jadi gimana, yang penting adalah dealingnya with konflik itu gimana sih cara mengatasi konflik itu gitu. Dan itu mencerminkan sebenarnya akhirnya relasi itu akan menjadi lebih baik, lebih kuat atau tidak gitu ya. Jadi kalau bisa menyelesaikan dengan baik ya terus gitu ya, malah justru komunikasinya tambah lebih belajar lagi gitu ya dari kesalahan sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya dampaknya kan berarti konflik itu bisa positif, bisa negatif juga. Tidak selalu negatif gitu, karena orang berpikir kalau berkonflik pasti kita jadi buruk lah ya gitu ya. Kayak dalam persahabatan kan gitu juga ya Kak ya. Jadi kalau pasti nggak mungkin lah mulus dua argumen ada, yuk kemana dulu, makan dulu atau ke mall gitu. Itu yang simple. Ingat nggak dulu kita juga kayak gitu ya. Mau Ya makan makan apa? dulu lah. Terserah. Makan dulu gitu ya, makan apa gitu ya, itu juga bisa aja gitu. Jadi sangat mungkin sekali dalam relasi, mau persahabatan, mau juga relasinya yang serius antara suami istri, antara saudara kakak adik gitu ya, antara mertua menantu mungkin gitu ya.
gitu ya, yang perlu ya jadi Oke. pasti gitu ya itu terjadi. Dan tapi ya itu tadi sekali lagi bisa positif bisa negatif loh, nggak selamanya negatif. Justru kita akan semakin lebih dewasa kan untuk menyikapinya, semakin lagi belajar gimana sih kalau ngomongnya sama si A, oh kalau si B ini gimana gitu ya, akan lebih mengelatih juga kepekaan kita ataupun keterampilan sosial kita ketika kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik antara satu orang dengan orang yang lain. Ya itu perlu dipelajarin gitu. Jadi kalau minimal itu ya yang kita kenalin dulu gitu ya, bahwa konflik itu tidak bisa terhindarkan gitu ya. Ada dosa tidak terhindarkan, kali ini konflik itu pun juga tidak terhindarkan sebenarnya dalam sebuah relasi. Dan juga konflik itu bisa menimbulkan dampak yang positif maupun juga negatif, tergantung bagaimana strateginya gitu. Gitu, Hmm. benar kan ya? Hmm. Ya, bicara mengenai konflik ini ya, saya tuh termasuk orang yang menghindari konflik sebenarnya. Jadi walaupun ya memang bener ya kata Chris bilang tadi gitu ya, bahwa melalui konflik kita sebenarnya bisa lebih kenal sama teman kita, sama pasangan kita, ataupun sama lawan bicara kita gitu ya ketika kita berkonflik. Tapi saya lebih, aduh, kayaknya pusing gitu kalau misalnya mesti berargumen lah, dan kemudian mesti buktikan, ya walaupun sebenarnya nggak mesti juga gitu ya, bahwa mesti ekspresikan diri saya dan kemudian bilang bahwa apa, menyampaikan pendapat saya supaya bisa diterima gitu ya. Walaupun itu mungkin pikir-pikir lagi itu kayaknya nggak tepat juga gitu ya. Saya menyampaikan pendapat untuk diterima sama orang lain ya. Sedangkan menyampaikan pendapat untuk ekspresi diri saya sendiri gitu ya. Dan akhirnya gitu ketika mm, dalam relasi gitu ya, titik-titik menuju konflik tuh saya cenderung menarik diri. Aduh, daripada daripada masuk ke arena pertempuran, gue kabur aja deh. Daripada ribut gitu Iya. ya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu strategi untuk gimana menghadapi konflik, tapi tidak bisa di semua gitu ya. Tipe ini yang tipenya menarik diri ini ada avoid gitu ya namanya gitu ya. Ini tipenya kura-kura. Kan ingat ya kura-kura tuh kalau ada bahaya kan langsung masuk ke tangkang gitu ya, menghindari gitu. Nah, itu Hmm. untuk hal apa ya konflik yang tidak terlalu signifikan atau misalnya berkonfliknya bukan dalam hal relasi yang begitu penting nggak masalah. Tapi coba bayangkan ketika gaya ini dipakai terus dalam hal relasi misalnya yang saudara gitu ya, kakak adik yang biasanya ketemu. Atau relasi yang memang selamanya gitu ya, suami istri gitu ya, yaitu fatal banget gitu ya. Tapi kalau konfliknya dengan orang yang memang kita bisa hindarin, orang yang di tengah jalan asing gitu ya, it's okay gitu ya, menghindar ya nggak masalah gitu. Toh juga nggak akan Siapa ketemu lu? lagi gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau memang yang 4L gitu ya, relasinya lo lagi, ya nggak bisa toh, gitu ya. Jadi maunya ketemu itu terus, masa mau menghindar terus, lama-lama makan hati loh, itu nggak sehat, Ya, gitu. apalagi pas pandemi gitu ya. Ke ruang tamu ada dia, ke kamar ada dia. Karena di rumah Semua doang gitu ya. ada di rumah Ya, aja gitu jadinya ya. Jadinya Mm-mm. bisa enek nanti ya gitu. Nah, itu makanya kita nanti mau kenalin juga gitu ya gaya-gaya penyelesaian konfliknya gimana. Mungkin sebelum masuk ke situ gitu ya gaya yang lain, saya mau share juga ada beberapa sebenarnya sumber dari konflik itu. Salah satunya poor communication atau komunikasi yang buruk. Kadang-kadang kan orang gampang banget ya, saya lihat kalau misalnya di televisi atau apa pemberitaan, kenapa sih berkonflik atau misalnya kemudian sudah berpisah gitu ya pasangan gitu ya, karena miskomunikasi. Berarti kan ada masalah ya, gitu. Ini jadi Mm-mm. nanti juga satu topik besar nanti kita akan juga bisa bahas gitu ya di webinarnya gitu ya tentang komunikasi gitu ya, pentingnya gaya kita ngenalin gaya komunikasi orang, pentingnya juga berkomunikasi yang baik juga dengan orang lain supaya relasinya tetap baik. Atau juga kadang-kadang dalam konflik ada pihak ketiga nggak selalu pelakor loh ya, gitu ya. Tapi Oh. tapi kerap kali gitu ya kita misalnya berantem kemudian nggak diselesaikan dengan pihak yang berkonflik, tapi justru misalnya membawa orang lain. Misalnya kalau relasi rumah tangga aja suami istri, bukannya diselesaikan sama istrinya atau suaminya, ngadu ke mertuanya gitu ya, papa mamanya. Itu tambah runyam gitu ya. Atau sahabat dengan sahabat terus ngadu ke temen yang lain gitu ya.
Itu tambah besar Maksudnya, gitu ya, bukan. "Lu jangan Iya, jangan bilang siapa-siapa ya, ke siapa lagi, jangan bilang-bilang siapa-siapa terus aja gitu ya. Itu menambah ke masalah, apa namanya, masalahnya tambah besar juga. Ataupun juga masalah memang kalau konflik itu bisa aja gara-gara trust gitu ya, entah karena pinjem duit gitu ya, kondisi keuangan, entah juga ya kan banyak ya kondisi pandemi ini juga kerap kali juga tiba-tiba ada yang ngubungin gitu ya. Kenapa nih gitu ya, udah agak worry gitu ya, kadang-kadang temen yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul, ternyata minjem duit gitu. Kalau relasinya tadinya baik gara-gara minjem duit terus nggak dibalikin, itu kan jadi nggak enak juga ya. Itu salah satu sih, kondisi keuangan mempengaruhi gitu ya, pinjam meminjam, ketidakjujuran, apa namanya, itu bisa menjadi sumber konflik juga. Belief atau harapan yang berbeda juga mempengaruhi, bisa jadi jadi sumber konflik juga, ataupun juga memang masalah yang spesifik. Jadi dicek aja yang mana nih yang saya kurang sehingga akhirnya berkonflik kan gitu ya. Oh, masalah saya di komunikasi saya kah, atau gara-gara ada pihak ketiga kah, atau ada kondisi trust tertentu, isunya tertentu, isu keuangan kah, atau isu apa gitu ya, atau ada harapan yang memang berbeda, atau memang kondisi secara spesifik ada apa gitu ya. Oh, beda kesukaannya, hobinya. Oh, saya lebih suka nonton drakor misalnya, drama Korea gitu ya. Suaminya nonton bola, berita gitu ya. Yang mana gitu ya. Jadi kalau masalahnya bukan sesuatu yang urgent, bisa aja nanti kita akan hubungin gitu ya dengan gaya atau strategi berkonflik gitu. Nah, itu sih gitu ya. Oke. Jadi lihat sumbernya konflik apa, kemudian kita bisa pakai gaya konflik yang mana gitu, Kak. Lah, kalau semuanya gimana nih, Chris? Nah, Ada loh. komunikasi buruk juga, terus trust udah apa, udah nggak percaya lagi lah sama dia, udah gitu minatnya juga beda. Ini kayaknya kompleks ya, tapi memang kita perlu pilah-pilah untuk tahu nanti mana yang bisa kita tackle dengan gaya komunikasi nanti akan Chris bilang. Mm-mm. Mm-mm. Jadi minimal sebenarnya perlu diingat adalah bagaimana memanajemen konflik dua hal. Kita butuh kemampuan yang namanya asertif, yang satunya adalah bekerja sama. Konflik itu bisa diselesaikan ketika dua belah pihak bisa bekerja sama, ya. Kalau cuma salah satu, ya gimana? Namanya relasi itu hubungan gitu. Kalau nggak mau berhubungan Hmm. ya udah berarti nggak mau rekonsiliasi, ya udah selesai Tuh, gitu ya. bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah Susah tangan. ya. Harusnya kan begitu. Iya, makanya gitu ya. Jadi, Oke. jadi kebayang bahwa yang namanya relasi harus dua-duanya bekerja sama, dua-duanya juga mau mengungkapkan gitu ya apa yang dirasakan, dipikirkan, atau kemampuan asertif. Nah, ini yang perlu untuk Hmm. diasah dalam sebuah relasi, dua hal ini. Nah, ada kalanya orang-orang itu terlalu mudah nih gitu ya, asertifnya cukup mudah gitu ya, mampu mengungkapkan, oh saya merasa kesal, saya merasa sedih, saya merasa marah itu dengan gampangnya. Tapi lupa nggak melihat perasaan orang lain. Ada juga, itu tipenya yang Hmm. disebut hiu gitu ya, shark. Nyerang terus, competing gitu ya. Pokoknya saya yang menang, kamu yang kalah. Pokoknya mau nonton ini, mau makan ini gitu ya. Kalau nggak ke sini, saya nggak jadi pergi deh, nggak jadi liburan. Wah, itu benar-benar otoriter banget. Jadi ide dasarnya adalah gaya penyelesaian ini adalah saya menang, kamu kalah, dan dia pengen Hmm. banget kebutuhannya yang paling utama, sementara orang lain itu ya nomor sekian gitu. Yang penting saya duluan gitu ya dibandingkan kebutuhannya orang lain. Dan kerap kali ini tidak menyelesaikan masalah. Yang terjadi adalah Menambah masalah. menambah masalah gitu ya, tambah gede gitu ya kemarahannya, tambah orang merasa kesal, benci, dendam bahkan gitu, karena pihak yang lain kan kalah gitu ya. Udah gitu diserang, dicaci maki dan seterusnya. Kapan, pertanyaannya? Kok gaya ini termasuk juga ya untuk manajemen konflik? Bisa dipakai ketika apa? Ketika Anda harus membela diri sendiri gitu ya. Hak Anda, moral itu perlu kita untuk benar-benar asertifnya yang kuat gitu ya. Ketika misalnya diintimidasi, diancam, ya memang perlu kan buat orang menyerang juga gitu. Tapi memang gaya konflik ini, memang gaya manajemen konflik yang satu ini gitu ya, yang menyerang ini nggak efektif gitu ya, kurang gitu ya.
Ketika memang Mm-mm. kita sudah tidak bisa berfungsi lagi, atau ketika memang nggak ada pilihan lagi, bisa aja dipakai ini pilihan terakhir lah gitu ya kalau bisa gitu ya, bener-bener cuma nyerang doang tapi nggak bisa bekerja sama gitu. Nah yang tadi yang berikutnya kan tadi kan ini I win you lose gitu ya, yang kali ini yang dibilang gitu ya avoid gitu ya, I lose you lose tadi yang sudah dibicarakan juga avoid gitu ya, dasarnya nggak mau nyelesain masalah dua-duanya gitu ya, bisa jadi karena Mm-mm. menghindari konflik gitu ya. Alhasil masalahnya juga tidak terselesaikan, jadinya runyam juga. Dan lebih banyak kondisinya adalah orangnya atau individunya lebih banyak masalah secara psikologis gitu. Hati-hati ya Mm-mm. Kak kalau diterusin ya. Ups gitu ya. Karena memang menarik diri gitu ya. Jadi masalahnya nggak terselesaikan, akhirnya nambah numpuk-numpuk gitu ya. Rasanya kesel kan, tapi cuman dihindarin aja, relasinya nggak bagus juga gitu. Bisa dipakai nggak? Bisa aja. Ketika konflik itu tidak penting gitu ya. Atau relasi itu juga seperti yang di awal saya bilang gitu ya, relasinya ini nggak terlalu penting-penting amat ya, it's okay gitu ya. Sama misalnya pegawai supermarket gitu ya nggak masalah juga ya, ya udahlah nggak usah ke supermarket itu, bisa pindahkan ke supermarket yang lain. Itu boleh aja. Tapi kalau dalam hal relasi yang dekat kan susah ya gitu ya. Masa mau ganti Itu suami, ganti kakak gitu ya. tadi tipenya tipe apa yang you win I lose You win, yang I lagi lose. Mhm. Saya Yang menang lagi atau dibahas sekarang yang apa? Jadi kita menarik diri gitu dari situasi konflik. oh, kalau yang ini tadi Tipenya kita apa? lagi bahas I lose you lose juga gitu. Avoid Ah, itu I yang lose you lose. kura-kura. Ya, I lose you Ah, lose juga. pura-pura. Kura-kura. Kalau yang I lose you win itu yang akomodasi, Kak. Accommodating. Jadi I lose you win itu uh, apa namanya? Karakternya adalah teddy bear. Dia mengorbankan diri gitu ya. I Oh, lose you win. Jadi makanya namanya akomodasi gitu ya. Ya udahlah, saya nggak apa-apa, sakit gitu ya, nangis-nangis sendiri tapi yang penting kamu menang, ya udahlah gitu ya. Jadi memang mengorbankan diri gitu ya. Kebutuhan pribadi sangat sedikit sekali terpuaskan gitu ya. Mungkin kita merasa nggak adil, merasa apa namanya ketidaksamaan gitu ya. Kerap kali juga marah sama, mungkin kalau punya pasangan ya pasangan, atau punya teman ya marah sama temennya gitu ya. Bahkan bisa aja marah sama diri sendiri karena menganggap dirinya udah lemah gitu ya. Ya tadi I lose you win. Selalu kamu yang menang, saya yang kalah gitu kan, lama-lama juga capek. Kapan bisa dipakai gitu ya? Ketika memang kita salah, boleh lah kayak gini ya. Saya kalah. Memang ya wajar dong kalau kita salah, ya kita ngomong kayak gitu. Tapi tidak bisa semuanya kan. Bayangin kalau Anda jadi korban bully gitu ya, terus merasa kayak gini, biarin dia yang menang, terus jadi korban, terus ya tersakiti, terintimidasi, ya nggak bisa. Atau ketika misalnya di dalam tempat kerja kita ingin damai, bisa aja. Kadang-kadang kita nggak perlu memperdebatkan semua hal kan. Bisa aja orang lain biarin aja lah gitu ya. Yang penting kita kerja nyaman, itu bisa juga gitu. Tapi tidak bisa selamanya. Ingat, ini I lose, you win. Jadi Anda membiarkan diri Anda kalah gitu ya. Ada masanya kan, nggak bisa selamanya kan gitu ya dalam relasi yang jangka ditindas. panjang. Nah, ditindas nangis gitu ya, yang pihak yang lain yang menang itu kan nggak bisa seterusnya juga gitu. Atau pihak yang Hmm. kelihatannya baik gitu ya, kelihatannya baik nih. Compromise, I win and lose, you win and lose juga gitu ya, sama-sama gitu ya. Oh, oke. Jadi bisa aja kan aku menang tapi juga kalah dikit gitu ya. Dia juga menang tapi juga kalah dikit juga gitu ya. Jadi ini sistemnya, strateginya give and take. Sebagian kita kebutuhannya terpenuhi, sebagian juga kebutuhan orang lain juga terpenuhi, tapi juga ada yang dikorbanin juga. Misalnya gimana? Mau berlibur contoh, ini kan lagi nggak boleh ya, stay vacation kan Hmm. bolehnya gitu ya, sama-sama gitu ya, misalnya nggak bisa lagi ke pantai atau gunung gitu ya, ngindarin keramaian, ya udah deh berlibur di hotel, yang penting kan berliburnya tercapai, tapi nggak ke gunung nggak ke pantai,
sama-sama tapi yang penting berlibur. Nah, itu salah satu gitu ya. Jadi kapan kita pakai gaya ini? Ketika kita memang belum tahu solusi yang tepat itu apa. Ini solusi sementara. Ketika kita masih merasa ya stagnan, memang nggak bisa kemana-mana kan, nggak boleh mudik Mm-mm. juga gitu ya. Ini lagi banyak virus dan seterusnya. Yang penting apa tujuannya untuk berlibur tercapai? Ya udah stay vacation di hotel aja. Ini kan banyak ya orang-orang yang lagi berlibur tapi stay vacation gitu ya di hotel doang gitu. Yang penting menikmati aja, refreshing aja gitu. Jadi Nah, tujuan sebenarnya tercapai cuma tidak sepenuhnya gitu ya. iya. Ada yang tercapai, ada yang enggak gitu ya. Enggak Betul. full. Jadi masing-masing ada yang dikorbankan, tapi memang ada yang tercapai juga. Mm-mm. 50-50 lah, give and take gitu. Nah, kalau yang bagus seharusnya yang kolaborasi pastinya gitu ya. I win, you win gitu. Gaya ini adalah gaya yang paling ideal. Kenapa? Karena yang namanya kolaborasi berarti menempatkan kebutuhan kedua belah pihak paling utama gitu ya, bukan salah satu. Kalau tadi kan ada yang kalah, ada yang menang, ada Mm. yang menang tapi dikit gitu ya, kalah dikit juga gitu ya, 50-50. Kali ini sebisa mungkin memang kita concern kedua belah pihak kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Tentu butuh komunikasi yang baik juga gitu ya, mau mendengarkan dari perspektif dari masing-masing. Karena sekali lagi relasi dua belah pihak, nggak bisa cuma salah satu. Jadi dua belah pihak mau duduk bareng bersama, mau mendengarkan perspektifnya masing-masing gitu ya. Misalnya mau kemana? Ke gunung, mau ke pantai gitu. Kita punya liburan berapa lama nih gitu ya? 4 hari. Oke, kalau gitu misalnya 2 hari ke pantai, 2 hari ke gunung gitu ya. Atau ya udah tahun ini ke gunung, tahun depan ke pantai, misal gitu. Itu kan bisa dikomunikasikan juga. Jadi kapan gaya ini dipakai ya terutama di konteks relasi yang memang jangka panjang. Butuh untuk Mm. dibicarakan, kita butuh duduk bersama, butuh untuk mendengarkan dari perspektifnya orang lain. Karena kalau enggak ya kebutuhannya enggak akan tercapai gitu. Dan masing-masing punya trust bahwa memang kebutuhan kita itu yang paling utama. Bukan saya, bukan kamu, tapi kita. Ya kan, we gitu ya. We need, bukan my need gitu ya, bukan kebutuhan kamu aja, enggak gitu. Yours gitu, bukan. Tapi benar-benar we. Nah ini yang paling ideal memang gitu ya, berkolaborasi. I win and you win gitu. Tapi Jadi apakah kita udah itu bisa kenal. diterapkan di semua situasi gitu? Misalnya tadi sama di jalan misalnya konflik serempet gitu. Berarti apakah ini juga cocok diterapkan gitu yang I win you win? Nah, kadang-kadang kan makanya dibilang bahwa ini adalah manajemen style. Nggak semuanya juga harus seperti ini gitu ya. Akan lebih baik ketika kita makanya tahu sumber konfliknya apa sih gitu kan. Hmm. Ini yang mana gitu ya. Oh, yang nggak terlalu penting atau ini penting banget ya. Kayak tadi kalau disinggungin hanya bersinggungan sama orang yang kita nggak kenal juga gitu ya. Bisa aja juga nggak akan ketemu lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang punya prinsip bahwa kita nggak tahu loh orang yang kita serempet itu siapa. Bisa aja jangan-jangan rekan kerja kita, bos kita gitu ya. Kalau ada yang orang berpikir panjang ke sana. Tapi kalau kita nggak mau terlalu ribet, bisa aja ya udahlah biarin aja. Misalnya I lose you win gitu kan, membiarkan nih mobil kita penyok, yang nabrak udah lewat aja, bisa aja kan daripada ribut misalnya gitu. Bisa aja pakai yang teddy bear gitu. Tapi kalau kolaborasi lah, kalau orangnya udah kabur kan kita nggak bisa ajakin kompromi. Jadi nggak bisa berkolaborasi juga gitu. Jadi tergantung dong situasi dan konteksnya gitu. Hmm. Jadi misalnya tadi sih kepikiran gini, mungkin situasi di jalan apa beda gitu ya. Tapi saya pernah ngalamin komentar aneh gitu di Twitter Oh, atau di netizen Facebook yang gitu. terhormat dan maha benar ya. Kayaknya pendapat dia gitu yang paling oke gitu ya. Saya ngomong apa komennya aneh gitu, komennya nggak sesuai lah. Dan satu sisi kenal sih sama ini orang gitu, pernah ketemu lah. Mungkin nggak terlalu terlalu dalam gitu ya relasinya. Dan akhirnya mikir, nih perlu nggak sih gue langsung apa ya selesaiin konflik ini atau ya udahlah suka-suka lu lah gitu.
Iya, jadi pertanyaan itu juga pasti mungkin beberapa teman-teman yang dengerin juga berpikir. Jadi konflik itu perlu diselesaikan atau enggak juga tergantung juga intens relasinya, gitu ya kalau ngomongin Hmm. itu. Jadi kalau tadi loh penting nggak sih kita berdebat atau mempertaruhkan semua energi pikiran kita gitu ya demi siapa, Kepikiran demi terus tuh. apa gitu ya, demi apa, demi siapa kan gitu ya. Kalau demi kebutuhan kita bersama berarti kita bisa dong untuk berkolaborasi, bener ya. Kalau Hmm. misalnya tapi ada hal yang memang kita memperdebatkan, tapi sebenarnya orang itu nggak memperjuangkan juga relasi ini, terus buat apa gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal tertentu, bahkan misalnya kalau di konteks bahwa kita memang terintimidasi, terus orang itu memang nggak bisa diajak kerja sama, kurang ajar. Contoh gitu ya, kasus-kasus misalnya ada orang dilecehkan gitu. Ya pantasnya kita pakai yang shark menyerang gitu ya. Gimana supaya kita menang? Karena kita dalam situasi yang dia sangat tidak bisa bekerja sama gitu ya. Dan dia kurang ajar misalnya. Bisa aja kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, rasakan, ya kita nyerang, ya wajar. Karena memang dia yang ngajak ribut kan gitu ya. Tapi kalau dalam hal relasi yang jangka panjang bisa memakai yang kolaborasi. Makanya disebut ideal. Karena memang konteksnya adalah kebutuhan kita gitu, kebutuhan bersama. Ya, dan relasinya adalah supaya terjaga panjang gitu. Tapi kalau misalnya pertemanan nih ada surveinya sebenarnya Kak. Untuk gaya ini tuh cocok di mana gitu ya, untuk relasi yang seperti apa gitu ya. Kan suka dipakai ya relasi yang misalnya hanya pertemanan, kerap kali tuh yang dipakai justru compromise. Kerap kali karena Hmm. kolaborasi kadang-kadang nggak selalu gitu karena masih egois gitu ya kalau pertemanan SMP, SMA gitu ya, anak kuliah gitu ya atau bahkan udah sampai kerja pun yang dikompromis kadang-kadang bukan kebutuhan kita, kadang-kadang egonya. Pokoknya biar cepet saya menang tapi ya kalah dikit ya udahlah biarin aja gitu karena nggak nemuin solusi yang benar-benar ideal. Kadang-kadang lebih banyak di situ gitu ya, mengorbankan dikit tapi yang penting eh ya udahlah gitu ya biar cepet aja. Karena kadang-kadang nggak punya waktu buat dengerin. Kalau yang kolaborasi tadi kan kita menang sama-sama nih. Karena ada mau waktu ya, ada waktu untuk mau mendengarkan perspektifnya masing-masing gitu. Hmm. Dan waktu ini yang kadang susah untuk diusahakan. Betul. Dan kadang Kadang kan ada waktunya tapi niatnya nggak ada. Atau kadang ada niatnya tapi nggak ada waktunya. ya, dan sama-sama kan duduk di posisi kalau mau orang mau berelasi yang baik kan mau berempati juga ya. Duduk di posisi dia tuh kayak gimana sih rasanya gitu ya. Kalau Hmm. misalnya diperlakukan atau dengar kata-kata saya kayak kayak kemarin gitu ya, rasanya kayak gimana? Kan itu butuh waktu ya buat untuk mikir apa ya berempati gitu ya, untuk menempatkan posisi di mana dia kemarin gitu ya. Hal-hal yang sepele sih seperti misalnya kalau kita negur orang gitu ya kan lebih memalukan ketika di depan muka orang banyak misalnya. Rasanya gimana? Pasti kan marah banget, kesel banget misalnya. Nah, ketika kita mau untuk memikirkan apa yang dirasakan orang lain, sebenarnya kan kita mau bekerja sama gitu kan. Nah, kadang-kadang kan nggak mau bekerja sama juga banyak gitu ya orang-orang yang nggak mau mikirin perasaan orang lain gitu. Itu bisa juga. Atau yang sebaliknya tadi, terlalu bekerja sama, tapi nggak mau ngungkapin apa yang dirasakan. Bisa aja kan? Nggak berani sama Hmm. sekali ngomong. Ya udahlah, biar dia aja yang menang. Aku yang tersakiti. Itu kan ada gitu ya. Makanya lambangnya tuh teddy bear gitu ya. Kayaknya oh so cute gitu ya. Orangnya baik banget. Tapi menderita secara batin. Karena nggak berani mengungkapkan Hmm. apa yang dirasakan. Nggak gitu. Jadi perlu dicek lagi sih relasinya itu. Atau misalnya kita aja masing-masing pribadi cek juga tipe gaya penyelesaian konflik kita yang sering kali kita pakai itu yang mana. Asertifnya ada, kooperatifnya ada nggak gitu. Jangan-jangan kita lebih banyak misalnya kooperatifnya. Kalau orang Indonesia banyak tuh kooperatifnya. Kooperatif banget, tapi susah buat ngungkapin apa sih yang dirasakan, yang dipikirkan gitu. Kayak Kak Siska tadi bilang, ya udah deh, biarin aja. Saya nggak mau apa namanya ngomong juga, saya juga nggak mau bekerja sama juga, udah pergi aja gitu ya juga ada juga gitu ya. Ya, Ujung-ujungnya ghosting. ya jadinya lose lose, I win you lose itu Iya. yang mungkin
agaknya nggak akan selesai konfliknya gitu, karena memang nggak mau ketemu kan, menghindari. Nah, jangan sampai lah ya kalau misalnya ada konflik, I lose, you lose, ya berarti relasinya nggak bagus. Terutama untuk relasi Hmm. persaudaraan gitu ya, relasi yang jangka panjang gitu. Hmm. Oke, jadi kalau misalnya apa mau sedikit di apa dikasih summary-nya gitu ya. Jadi ada situasi di mana I win you lose tuh kayak yang shot tadi. Oh, yang Mm-mm. penting pendapat saya yang paling benar, kamu yang salah gitu. Kamu ikut saya. Atau justru ya udahlah saya kalah, kamu yang menang. Itu kayak teddy bear tadi ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kamu kamu lakuin apa yang kamu mau, saya ikut aja gitu ya. Kebutuhan pribadi malah ditekan gitu ya. Lalu ada yang you lose, I lose, jadi dua-duanya nggak dapet gitu, dua-duanya nggak ketemu penyelesaiannya, misalnya kayak kura-kura tadi ya. Jadi ini biasanya untuk di konteks yang relasinya nggak kenal gitu ya, relasi jauh gitu. Nggak penting Ini tuh. siapa? Nggak penting gitu. Dan kemudian ada yang paling baik, tar dulu, sebelum yang paling baik ada juga yang gaya compromise gitu ya, yang ya Gimana saya tuh? win tapi juga nggak terlalu win, ada lose-nya juga, gitu juga dengan kamu gitu ya, tadi ngomong mengenai liburan ke gunung apa, ke pantai gitu, akhirnya kita liburannya di Jakarta. Stay Sama, vacation aja. ya, yang penting liburan, begitu ya, jadi ada apa, ada yang dikorbankan tapi juga ada yang didapat gitu ya tujuannya. Lalu juga ada yang paling baik itu yang you win I win tadi, yang kolaborasi ya. Dan ini penting untuk relasi yang jangka panjang dengan pasangan ataupun dengan keluarga misalnya atau dengan rekan kerja. Oke. Ya. Terus ada tips-tips nggak nih Chris gimana cara untuk ketika berkonflik gitu ya? Ya, sebenarnya kalau bilang tidak berkonflik ya akan sulit karena memang dalam relasi kan pasti berkonflik. Tapi kan namanya juga seni berkonflik kan gitu ya. Gimana tipsnya supaya eh, tingkat seni dalam berkonfliknya, yang namanya seni itu kan bisa ini ya, berliak-liuk lah ya gitu ya, bisa Hmm. negosiasi. Makanya yang penting adalah tahu dulu, sadar dulu masalahnya tuh apa sih gitu ya. Jangan bawa masalah A ditambahin B, C, D yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi Oh, masalahnya oke. di konteks saat ini tuh apa? Mengakui bahwa dalam relasi itu ada masalah dulu. Karena kalau kadang-kadang gitu ya dalam relasi nggak bisa mengakui adanya masalah, ya sulit toh. Jadinya gimana mau terselesaikan? Kita tuh lagi ada masalah apa gitu ya. Kalau dibilang yang pertama recognize gitu ya, mengakui adanya masalah. Masalah tidak akan selesai dengan sendirinya. Jadi masalah harus dianggap baru bisa diselesaikan gitu. Nih kita punya masalah ini loh, miskomunikasi di sini loh. Maka yuk kita beresin gitu ya supaya next kita jangan sampai kayak gini. Nah, itu perlu Gitu. dulu ya. Jadi mengakui gitu ya. Jangan sampai bilang kalau orang Indonesia itu kerap kali ya, nggak tahu ya kalau di Jerman berkonfliknya kayak gimana ya Kak ya gitu. Kerap kali, alah ya udahlah biasa aja kayak gitu kan di Indonesia. Mungkin dia lagi kesel, dia marah, tapi besoknya kayak gitu lagi. Oh dia lagi sibuk kali atau apa, terus aja gitu ya. Nah itu kan nggak mengakui bahwa ada masalah loh sebenarnya dalam relasi ini gitu. Jadi Hmm. pertama ya mengakui dulu adanya masalah apa, sehingga kita baru tahu nanti yang berikutnya supaya bagus ya seninya tambah banyak adalah engage gitu ya, terlibat dalam pemecahan masalah. Relasi nggak bisa gitu ya, harus dua-duanya gitu ya supaya ada suara, ada harmoninya dalam relasi, maka dua belah pihak harus produktif untuk cari apa? Cari pemecahan masalah. Jangan nambah masalah gitu ya. Yang satunya cari solusinya, satunya nambah masalah mulu, ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus sama-sama keduanya terlibat untuk mencari pemecahan masalah yang produktif juga. Nah, kadang-kadang kalau dari sekian banyak alternatif masalah, baru deh ketemu solusinya gimana. Ya udah, fokus pada pemecahan masalah itu. Jangan ngeribetin masalah yang itu juga belum selesai masalahnya. Tunggu, masalahnya tadi apa? Udah sepakat nih. Masalahnya A. Berarti kita cari nih alternatif solusinya. Udah produktif, dah dapat solusinya apa. Lalu dilakukan konfirmasi atau afirmasi juga ke dua belah pihak, sepakat, ditanyakan apa sih yang dirasakan, apa yang dipikirkan, udah plong istilahnya ya, udah lega. Nah makanya sepakat sudah selesai, ya udah berarti
waktunya untuk apa? Memulai relasi yang lebih baik lagi di ke depan hari gitu. Berani untuk mengorbankan yang namanya kata maaf, kata mengampuni. Nah, itu baru deh relasinya akan terbangun lebih baik. Risk, namanya ini juga risk giving ya, untuk memberikan kata maaf kan gratis sebenarnya, tapi butuh gengsi, butuh keberanian, bener nggak? Nah itu yang mahal kan. Maaf mah gratis gitu, nggak ada yang jual by the way gitu ya, iya kan gitu ya. Maaf itu sangat murah kali gitu ya. Yang mahal adalah waktu mau ngomong, bener kan gitu ya. Jadi kata itu sebenarnya free banget loh. Tapi mahalnya di mana? Ketika niat ini loh yang mahal gitu ya. Gengsinya itu loh yang mahal. Oke, saya sorry gitu ya. Oke, saya memaafkan kamu. Bener-bener tulus, bukan kayak anak kecil. Sana salaman, minta maaf gitu ya. Ayo salaman gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi memang dari lubuk hati, oke, saya memaafkan, sudah oke gitu ya. Kita udah nemuin masalahnya, udah ketemu solusinya. So, kita mulai relasi ini supaya untuk lebih baik lagi. Ya, dan memang harus benar-benar risk giving ya, berani untuk mengambil resiko. Ketika kita minta maaf ternyata ditolak. Ketika kita minta maaf malah dipermalukan. Atau ketika kita bahkan sudah melepaskan, sudah nih, udah dapat solusinya gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang itu nggak mau berubah juga, ya akhirnya kita perlu adjust lagi, adaptasi lagi, ya itu wajar sih. Dan memang harus dilakukan gitu ya dalam sebuah relasi. PR-nya kita adalah sudah selesai apa? Tadi udah ketemu kan, udah mengakui ada masalah, udah mencoba untuk mencari masalah, udah mencari masalah lagi, mencari solusi masalah, Cari udah solusi. dapat ya, udah dapat solusinya, lalu kemudian kita afirmasi, tanya apa yang dirasakan, pikirkan, ya kalau mungkin bahasanya mau apa namanya rekonsiliasi, boleh gitu ya. Kalau sudah selesai, udah saya begini, saya yang saya rasakan, saya kesel, saya marah atau apa gitu ya. Udah selesai. Jadi nanti next saya akan begini-begini gitu ya, bikin perjanjian lalu ya udah rest giving-nya dilakukan gitu ya. Oke, say sorry supaya nanti ke depannya untuk lebih baik lagi. Meskipun nggak selesai sampai kata maaf kan sebenarnya. Mungkin kita akan berusaha next di kemudian hari juga untuk mengubah attitude. Maaf doang, besoknya diulangin lagi ya kesel kan gitu ya. Ya tetap aja kita akan coba lagi, minta maaf lagi, ya coba lagi relasi itu dibangun lebih baik lagi gitu. Atau misalnya ada solusi yang lain apa gitu ya. Perjanjian kan ada ya, orang biasanya oke kali ini udah lo ya gitu ya. Kita udah janji nih gitu. Tapi kalau next kayak gini lagi apa gitu yang bisa dilakukan. Itu kan Ada perlu ya. penalti, Iya, ada konsekuensi kan ada pastinya gitu. konsekuensi. Bayangin aja misalnya anggap yang namanya relasi tuh kayak ibaratnya kan perlu dijaga ya. Trust itu juga kayak gelas gitu ya. Kita udah janji, nih kita pernah bikin salah supaya next jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Apa yang bisa dilakukan? Nah, ibaratnya gelas nih ya. Kemarin tuh udah dibanting, cuman retak gitu ya. Udah janji ya dijaga baik-baik ya gitu ya. Udah diplester mungkin, udah dilem gitu ya. Yang berikutnya kamu udah janji komit untuk dijaga, dibanting. Kali ini lebih hancur gitu. Kebayangkan. Jadi kata maaf pertama mungkin saja udah oke, udah nice gitu ya. Besoknya inget loh harus berubah gitu ya. Lebih hati-hati lagi untuk menjaga relasi itu. Sama sih, saya pikir bagaimana seni berkonflik gitu ya untuk tahu supaya next jangan sampai loh menyakiti lagi, maka kita akan perlu jaga baik-baik kan supaya gelas tadi itu nggak jatuh lagi gitu. Jadi itu seninya, seni menjaga kepercayaan, seni menjaga gengsi masing-masing pribadi gitu ya, punya kebutuhan, punya apa ya namanya egonya kan gitu ya. Kalau mau minta maaf tuh kayaknya berat banget gitu kayak bawa beban apa. Tapi yang jelas saya mau pesan buat teman-teman yang mungkin juga lagi berkonflik, maaf itu gratis. Tinggal niat. Ya, tinggal niatnya itu yang agak berat, bahkan mungkin gengsinya yang lebih mahal sih. Ngomong itu gampang gitu ya, bilang maaf, tapi prakteknya itu, wah, Sulit banget ya, dan memang itu soalnya perlu mengubah. untuk eh, memang perlu untuk dilatih dan mungkin pesannya adalah karena kita orang-orang yang belajar di psikologi ya, ingat loh ya,
orang yang nyimpen dendam, kemarahan, itu yang rugi diri sendiri, bukan orang lain sih, gitu ya. Ibaratnya kalau kepahitan kan kata orang yang bijak gitu ya, dibilang pengennya tuh nyakitin orang yang kita benci gitu ya. Misalnya nih, aku kesel sama Kak Siska, aku pengen ngeracunin Kak Siska, tapi racunnya itu saya minum. Berarti kan yang rugi adalah saya sendiri, bener kan ya? Nah itu Jadi orang destruktifnya ke kepahitan. diri sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa yang memanajemen konflik dengan baik, alhasil lebih banyak sebenarnya makan hati, gitu ya, bukan hati ayam, enak kan ya. Tapi ini makan hati kiasan ya, secara psikis jadinya nggak sehat, gitu. Itu sih yang Hmm. terjadi. Kayak nyimpen sampah gitu ya. Jadi Betul, nggak apa, harus sampah itu kan harusnya dibuang, bukan disimpan betul. gitu ya. Iya, Jadi itu jadi busuk nanti. makanya harusnya di recycle gitu ya, bukan Iya, di disimpan sendiri. recycle. Heeh. Oke, Gitu. Oke, semoga itu ya buat bermanfaat. teman-teman yang mau bertanya boleh ya untuk langsung tulis komentarnya gitu ya di sini di apa di Instagram Live gitu. Dan kalau misalnya nanti selesai sesi pun ada yang mau bertanya atau memberi saran atau memberi komentar gitu ya, boleh banget di kolom komentar ditulis ataupun DM langsung ke Chris ataupun ke saya. Tuh. Dan juga boleh loh Oke. follow WeChat kita gitu. Itu juga kita akan buka juga untuk di officialnya. Hmm, hmm. Oke. Terus Chris penasaran nih. Tadi kan bilang bahwa ini harus dari kedua belah pihak gitu ya. Hmm. Eh, Kemauan untuk menyelesaikan konflik ini gitu ya. Hmm. Kira-kira ada tips nggak? Jadi dalam kondisi ketika misalnya kita mau nih untuk menyelesaikan konflik, tapi lawan kita itu nggak ngerasa salah dan juga nggak ngerasa ya ini penting untuk diselesaikan gitu. Apakah kita harus terus menerus untuk kasih tahu bahwa ini penting buat saya atau gimana? Kira-kira ada Itu tips masih nggak? penting buat diri sendiri nggak? Buat saya iya, Relasinya. buat dia nggak mungkin gitu. Relasinya. Relasinya ya kadang ketemu, kadang enggak. Ya, Oke. jadi juga Tengah-tengah juga ya. nggak terlalu. Kenapa? Berarti kadang, maksudnya bukan yang intens ya, bukan relasi yang jangka Bukan. panjang juga ya. Oke, kadang kalau kayak gitu kan ya, yang penting kita udah melakukan bagian kita. Kan ada dua tadi hal yang penting ya, manajemen konflik itu asertif sama kooperatif. Berarti yang di sini adalah istilahnya Kak Siska yang udah asertif, udah ngungkapin nih, kita tuh ada masalah ini, tapi dia nggak kooperatif kan gitu ya, bener kan? Gitu kan? Ya udah, berarti gaya yang bisa dipakai cuman dua dong, bisa diserang, bisa dihindarin. Apalagi kalau relasinya nggak terlalu penting. Kebayang kan? Oke. Nah, Jadi nggak usah buang-buang waktu gitu ya, buang-buang betul, tenaga. nggak perlu buang energi kalau kayak gitu. Kalau pertanyaannya adalah tadi relasinya nggak terlalu penting-penting banget, ya udah, it's okay kan gitu. Life must go on, gitu kan ya. Iya kan. Oke. Jadi balik ke apa namanya tadi lihat-lihat relasinya dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau udah mencoba untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan, dia nggak mau tanggepin juga, dia nggak mau kerjasama kan berarti relasi itu nggak bisa balik lagi gitu. Padahal kan relasi harusnya benar-benar dua belah pihak gitu. Kalau udah salah satu doang ya berarti kan dia nggak merasa penting relasi itu ya. Hmm. Dan kalau untuk berarti untuk di relasi yang dekat gitu ya, misalnya sama suami atau misalnya sama rekan kerja yang ketemu tiap hari gitu. Hmm. Itu memang memang perlu waktu untuk duduk diam dan juga diskusi gitu ya. Iya, dan kan dua hal ini penting juga kan, mau asertifnya iya dan kooperatifnya iya. Kalau di tempat kerja kan kita nggak bisa juga bilang bahwa kita nggak butuh dia sama sekali, nggak mungkin. Pasti kita akan butuh juga rekan kerja itu, gitu. Apalagi kalau misalnya satu tim gitu, satu departemen gitu ya. Jadi ya pastilah gitu. Gimana caranya supaya kita terselesaikan dengan baik gitu. Tapi Hmm. yang jelas kita sudah melakukan bagian kita ya. PR-nya adalah kita susah loh buat mengubah orang. Ingat ya, dan bahkan kita nggak bisa ngubah orang. Yang bisa kita rubah adalah
diri kita gitu ya. Gimana caranya menanggapi orang yang mungkin kesannya tadi gitu ya difficult people gitu kan, nemu ya orang-orang yang sulit gitu ya, diajak kompromi, diajak buat duduk bareng nih loh kita punya masalah ini gitu ya, orangnya tapi sulit banget sih nggak mau dengerin. Ya udah gitu ya, pertanyaannya adalah udah belum melakukan bagian kita. Ya udah, kalau udah ya selebihnya adalah orang itu kan gitu. Iya. Nggak Dan bisa kan asertif gitu. ini Kenapa? kenapa? Nggak apa-apa, it's okay. Ya, jadi asertif ini kerasa banget sih. Saya kan 5 tahun udah di Jerman 5 tahun dan hampir tiga setengah tahun lah untuk kerja gitu ya. Dan kondisi konteks kerja di sini tuh beda lah tingkat asertivitasnya. Kalau misalnya salah gitu ya, walaupun sebenarnya eh, secara hierarki kita lebih di atas itu dibandingkan sama rekan kerja kita ini, tetap lo dibilang bahwa oh lu harusnya begini 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 gitu. Coba lihat kondisinya seperti ini di kondisi yang lain gitu. Saya kan sebagai psikolog bukan membawahi ya istilahnya. Jadi supervisi lah untuk rekan-rekan saya yang kerja di kelompok gitu, yang jadi pemimpin kelompok di daycare gitu. Dan satu saat itu ketika saya lakuin salah, kolega saya yang secara hierarki lebih rendah daripada saya itu mau loh untuk ngomong gitu dan secara terbuka, jadi nggak ada rasa nggak enakan gitu ya kan, bos saya bukan bos, jadi atasan saya dan supervisi saya gitu, karena tadi kesadarannya seperti itu gitu, bahwa yang namanya rekan kerja kita akan selalu terus menerus bersama nih, jadi penting buat kita juga konfrontasi, ada saatnya untuk konfrontasi juga gitu. Dan ini yang mungkin saya kurang kurang alami lah di Indonesia. Saya pernah gitu ya waktu kerja gitu ya, nggak usah sebut pas kerja di mana, uh, saya ngelakuin sebuah kesalahan gitu, dan bosnya tahu bahwa saya salah, tapi dia nggak ngomong langsung, dia ngomongnya lewat email. Dan itu saya yang kurang 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 ngerasa enak gitu lah, lu kan ketemu sama gua tadi barusan, kenapa nggak ngomong gitu, kenapa ngomongnya lewat email gitu. Dan itu yang akhirnya oke, ya karena dia bos ya udahlah ikut aja gitu. Jadi kesadaran untuk selesaiin konfliknya itu nggak penuh dari saya, tapi hanya karena dia bos gitu, dan saya nggak suka dengan gaya penyelesaian masalahnya beliau waktu itu gitu. Ya berarti nggak enak juga ya kalau istilahnya konflik gitu ya. Kalau ketemu apalagi ya mendingan ngomong langsung ya daripada di Iya. chat gitu ya, email gitu ya. Bener sih, setuju. Berapa waktu lalu juga ngalamin sih gitu ya konflik. Kita ketemu loh padahal, tapi kenapa nggak ngomong aja? Kenapa harus lewat chat gitu ya? Bener sih berasa. Karena kan mungkin orang Indonesia itu agaknya beda, kurang bisa membedakan antara argumentatif sama agresif sebenarnya. Jadi Oh iya kalau bener tuh. berasa, nah, jadi kalau berasa tuh bahwa ketika orang berkonfrontasi atau langsung mengungkapkan itu dianggapnya dia itu cukup agresif gitu. Padahal enggak loh, beda loh, berargumentatif sama agresif. Yang namanya argumentatif itu sudah tahu, sudah terkonstruksi. Jadi sudah dipikirkan secara sistematis saya tuh mau ngomong apa gitu ya. Bukan hanya asal nyerang, bahkan untuk menjatuhkan destruktif sifatnya gitu. Jadi ibaratnya harusnya belajar gitu ya gimana manajemennya untuk berbicara itu loh gitu, bukan hanya manajemen konflik ya, tapi dimulai dari berkomunikasi gitu, karena kadang-kadang nggak berani berargumentasi gitu ya di depan gitu, nggak berani gitu ya, di belakang doang gitu. Kalau ibaratnya kalau budaya sebenarnya itu nggak bisa disalahin budaya aja gitu, tapi ini skill, karena yang namanya asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan. Ini skill di budaya manapun harus disampaikan gitu ya, mau rasa apa gitu. Apalagi Dan tadi ngomongin budaya gitu ya, sebenarnya budaya Indonesia yang cari harmoni itu bisa jadi konstruktif juga loh. Jadi kita misalnya konfrontasi apa yang kita rasakan dan juga argumentasi apa yang kita lihat dan juga kita alami gitu ya, dengan tujuannya apa nanti supaya harmoni gitu. Jangan harmoni di luar gitu ya, tapi di dalam bergejolak.
Iya, padahal masih gitu. nyimpen ya, gitu. Mending diomongin aja gitu ya. Kerap kali kan ya salahin karena memang nggak enakan gitu kan, enggak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lagi? Terima Mhm. kasih buat komentarnya juga. Oke. Jadi berharap jangan takut ya mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan karena itu skill banget sih, harus berani untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan, dirasakan, tetapi tentu tahu konteks, tempat, dan cara. Ingat loh ya, beda argumentatif sama agresif gitu ya. Kalau argumentatif itu sifatnya konstruktif gitu ya, kalau agresif itu cenderung menyerang Menyerang. gitu ya, destruktif gitu ya arahnya. Tapi kalau argumentatif untuk kepuasan relasi justru gitu, biar sama-sama enak gitu ya. Oh saya nggak suka di ini gitu, kamu gimana rasanya gitu. Jadi itu penting buat memahami gitu ya bahwa dalam relasi pastilah ada kesalahpahaman atau ketidakcocokan, itu wajar sih gitu. Mhm, mhm. Mm-mm. Iya. Oke, ada Oke, yang mau jadi ditambahkan Kak? jadi kalau misalnya kita mau apa kita mau beri kesimpulan gitu ya. Jadi yang namanya konflik itu penting gitu. Nggak bukan untuk dihindari. Melalui konflik kita Betul. bisa 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 dapat relasi yang lebih mendalam dengan teman ataupun dengan pasangan Pasangan. ataupun dengan orang-orang yang berkonflik dengan kita justru, dan juga itu ada banyak sumbernya gitu ya, lewat komunikasi yang buruk misalnya, terus ada bawa-bawa pihak ketiga tadi, trust juga, ada belief yang berbeda, dan juga memang secara spesifik minatnya berbeda gitu ya. Jadi itu memang beberapa sumber-sumber yang bisa membawa kita pada konflik. Dan itu penting untuk kita tahu supaya kita tahu mana yang mesti di Diperbaiki. tackle gitu ya ketika dalam penyelesaiannya. Terus tadi Chris juga ngomongin ada gaya dalam hal apa tipe-tipe dalam berkonflik gitu. Ada yang I win you lose. Jadi saya menang kamu kalah. Jadi seperti hiu gitu ya, Iya. nyerang terus. Aw. Lalu ada yang ya saya Pura-pura. kalah deh, kamu yang menang. Itu kayak teddy bear gitu ya. Atau di bear. Jadi jadi yang accommodating. Tapi kebutuhan pribadi malah ditekan gitu. Lalu ada yang I lose you lose, yaitu seperti kura-kura tadi ya, untuk relasi yang nggak terlalu kenal juga, nggak penting juga. Jadi ya udahlah biarin aja gitu ya. Dan juga untuk ada yang yang compromise. Jadi saya menang tapi nggak menang 100%, kamu juga menang tapi nggak 100% juga. Ada jalan tengah yang diambil gitu ya. Jadi give and take. Lalu yang paling baik adalah kolaborasi tadi ya, yang you win I win. Jadi sama-sama menang. Jadi kolaborasi di relasi jangka panjang gitu ya. Iya, by Tuh the way, dan tadi belum sebut itu loh, kolaborasi itu lambangnya owl. Owl itu oh wise. oh oh Iya, ya, burung hantu burung gitu ya. hantu. Iya. Jadi itu tadi yang all gitu ya, yang kolaborasi dalam jangka panjang kita sama-sama mencapai tujuan sama-sama. Saya tercapai, kebutuhan kamu juga tercapai, tujuan kamu juga tercapai. Itu ya, dan itu penting untuk juga untuk diingat bahwa yang namanya konflik itu uh, harus kerjasama dari dua belah pihak gitu ya. Dan tiap-tiap pihak juga harus asertif ngomong apa yang dia rasakan, apa yang dia butuh, apa yang jadi tujuannya dia gitu ya. Dan tadi juga penting Chris bilang bahwa yang namanya argumentasi itu bukan gimana Chris tadi? Bukan Argumentasi agresif gitu. tidak sama dengan agresif. Ya, argumentasi tidak sama dengan agresif gitu ya. Bukan berarti ketika orang berargumen dengan kita berarti dia mau menyerang kita, enggak juga. Ataupun sebaliknya ketika kita ngomong apa yang kita rasakan bukan berarti kita mau menyerang orang lain gitu ya. Ya, kritik Oke. membangun itu perlu gitu ya. Ya, saran dan kritik itu perlu loh buat pendewasaan kita. Oke. Ya, kita masih punya waktu 3 menit lagi. Kalau ada teman-teman yang mungkin spontan gitu ya, kepikiran ada permasalahan apa dan mau berbicara secara lebih pribadi gitu ya, nggak mau ngomong di IG Live ini, bisa hubungi Ibu Kris untuk bikin perjanjian telekonseling gitu ya. Bisa DM Ibu Kris di
di Chris Hervina _RL gitu ya. Dan saya juga mau woro-woro lagi Webinar kita. untuk webinar kita gitu ya. Webinar kita akan dilakukan tanggal 5 Juni. Jadi sekitar 3 minggu lagi gitu ya, jam 1 sampai jam 3. Nanti kita akan lakukan lewat Zoom. Dan judulnya adalah menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Bagaimana kita tackle stres, kita menghadapi stres dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi pribadi yang tangguh. Ini PR sepanjang masa sebenarnya. Tapi Iya, kita mau jadi bahas, pribadi yang tangguh. kita mau bahas nanti di webinar kita. Tuh. Untuk teman-teman yang mau registrasi, ini terjangkau sekali, jadi hanya 30.000 dan hanya 20.000 kalau teman-teman follow Instagram kita @wechat.c ya. Dan registrasi dan pembayaran bisa dilakukan mudah lewat WhatsApp ataupun OVO gitu ya di 0812 880 3360. Ini nomornya WeChat lah. Teman-teman juga bisa untuk kontak kami di sini. Gitu. Oke, jadi kita akan ketemu lagi nanti 2 minggu lagi masih ketemu ya untuk 2 satu minggu chatting lagi. siang. Nanti kita ada ini nggak Kak, spoiler dulu temanya apa nih gitu ya? Atau mungkin ada yang request juga gitu, boleh juga lo tulis aja di komentarnya gitu ya di video ini, boleh gitu ya. Bahkan setelah tayang pun masih kita tampung ya untuk 2 minggu yang akan datang karena kita akan rutin ya Kak ya. Kita akan Oke. rutin chatting Sabtu siang tiap 2 minggu lagi, setiap 2 minggu, dan 2 minggu lagi spoiler gitu ya. Judulnya adalah menua bersama. Jadi Menua ini bersama ngomongin relasi siapa? juga, Ya. menua sama siapa gitu ya. Ngomongin relasi juga gitu ya, dan juga sempat kepikiran nih tadi Chris bilang gitu ya, relasi yang jangka panjang gitu ya. Kira-kira apa sih yang penting gitu dalam membangun relasi jangka panjang, dan ketika relasi itu tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak berjalan seperti yang kita mau gitu ya, yang jadi tujuan kita, gimana cara mengakhirinya juga, dan juga Wow. damailah Iya, sama diri tips ya. sendiri Yang gitu. penting selalu dalam chatting kita ini harus semuanya tetap well-being-nya tetap terjaga ya, gitu ya. Ya, Itu yang paling utama ya. Oke deh, oke, pas banget ya. Ini udah pas pas jam banget. 2. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, ada lanjutan, boleh aja chat kita di WeChat boleh, di Chris Hervina RL ini juga boleh, ataupun di Psycho, iya benar ya Kak? Psychoasiska. Agak ribet Psycho. nama saya. Nama Instagramnya agak ribet. Iya, oke. Oke. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Pas lagi di momen Lebaran ini, mohon maaf lahir batin. Siapa Mohon tahu maaf ingin lahir batin. mengungkapkan maaf. Ingat maaf gratis, tinggal niatnya aja ya. Oke. Oke, dan selamat liburan. Selamat akhir akhir pekan. Tetap jaga Iya. protokol kesehatan. You too ya Kak. Oke. Stay safe di sana. Bye Ya, semuanya. dadah.